bisa berjumpa lagi. Masih ingat saya ya? Nanya ya, masih ingat saya. Kalau dulu saya punya kesaksian untuk diri saya sendiri, di mana pertolongan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata. Saya juga sekarang mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, di mana yang saya sendiri tahu, ya, tapi bukan saya sendiri orangnya, tapi di mana saya terlibat. Ya, 2 bulan yang lalu, memang ada saudara saya, dia sakit. Memang penyakit ini yang kalau orang-orang kita tahuin, penyakit ini yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan kita. Banyak orang yang tiap memandang kalau sudah sakit ini repot gitu. Itu sakitnya sakit gula. Itu dia memang awalnya ibu ini tidak mau berobat. Dia sama sekali dari dulu itu untuk memakai obat itu dia menghindari, seperti itu. Berapa bulan sampai berjalan berapa bulan, dia masuk rumah sakit, harus masuk rumah sakit karena sakitnya yang semakin parah. Ya, semakin parah sampai saya baru tahu itu setelah 2 bulan dia masuk rumah sakit, baru dikasih tahu oleh putri saya, anak saya, besok lusa mau berangkat keluar kota. Loh, kenapa? Mama sakit, jadi mertuanya sakit. Oh ya, sakit apa? Di rumah sakit, gulanya tinggi. Cuman saya waktu itu memang nggak bisa ikut. Memang dia berdua sama suaminya sama anaknya pergi. Ada di luar kota. Saya di Surabaya posisi, dan mamanya ini ada di luar kota, di daerah Situbondo. Saya juga apa yang bisa saya bawakan kecuali dengan doa. Saya hanya punya doa yang saya sudah mengalami bersama Yesus. Saya pun disembuhkan. Dulu kan saya bersaksi tentang penyakit saya kanker ya. Kalau masih ingat itu. Kalau saya dulu kan memang sudah akhir, stadium akhir. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya masih ada di sini. Haleluya. Seperti itu. Karena kemudahan Tuhan, kasih Tuhan. Saya berdoa, saya hanya membawakan air. Air saya bawa dalam doa, saya campur garam. Saya bawakan, nanti tolong sampai di sana ketemu oleskan kakinya dengan yakin percaya, dengan iman, dari tarik ke bawah, mana yang pokok dia bisa diolesin air dan garam itu. Memang beberapa hari saya ikutin perkembangannya, ya. Saya sampai terakhir dapat kurang lebih 4-5 hari. Saya telepon, kok enggak enak. Saya telepon, gimana? 2 hari ya. 2 hari saya telepon, dia bilang, anak saya bilang, Pak, Mama disuruh pulang. Mertuanya disuruh bawa pulang. Loh, kenapa? Karena sudah tidak ada harapan. Dokter mengatakan karena sudah tidak harapan. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Seperti itu.
dibawa pulang aja karena penyakitnya sudah naik ke otak. Jadi waktu itu memang ceritanya mamanya sudah pakai alat-alat semua lengkap, makan pun pakai sonde, jadi pakai selang. Waktu itu besoknya, puji Tuhan, saya percaya ini bukan kebetulan, rencana Tuhan. Saya disuruh ke Situbondo untuk menjemput anaknya, karena anaknya di sana tidak ada yang ngawasin, ya, karena mamanya sendiri sibuk di rumah sakit, disuruh bawa pulang. Saya pikir ini kesempatan dari Tuhan untuk saya bisa mendoakan di sana langsung. Saya datang, puji Tuhan, deh. Saya hari itu nggak bermalam. Memang rencananya untuk mendoakan itu. Roh Kudus bawa saya ke sana. Saya mendoakan. Ya. Saya sekali lagi cerita bukan karena kehebatan saya, tidak. Karena kuasa Tuhan. Ya, kadang kita dipakai menjadi alat Tuhan. Seperti itu. Saya berdoa, ada orang siapapun di sana saya bawa dalam doa. Nomor satu, dengan iman. Saya doakan dah. Percaya dah. Apa yang dikatakan dokter hanya sebatas kata manusia. Tapi semua itu kehendak Tuhan yang terjadi. Saya pulang, sorenya saya pulang, bawa cucu saya, bawa pulang. Akhirnya berapa hari, gimana kabarnya mama? Iya Pak, masih cuma ada, kalau diajak ngomong sudah ada respon. Saya dari situ puji Tuhan, sudah ada tanggapan, berarti ada respon. Ya kan, tadinya sama sekali diem, ndak ada. Jadi kalau kalau dari dokter sendiri bilang seperti itu, anak-anaknya sama suaminya juga berat, sudah ndak ada harapan. Ya, tapi kenyataannya Tuhan berkata lain. Dari rumah sakit itu dibawa ke Surabaya. Dengan segala keadaan dalam nama Tuhan Yesus dibawa ke Surabaya. Ya, singkatnya, intinya puji Tuhan. Sampai sekarang beliau sehat. Haleluya. Ya, beliau sehat. Jadi memang saya bilang Tuhan, pertolongan Tuhan tidak diragukan. Asal kita dengan iman, satu iman percaya, kita meminta Tuhan dengan iman, Tuhan pasti mendengarkan kita, pasti memberikan kita yang terbaik. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk orang yang kita doakan. Amin. Seperti itu. Jadi saya kira kesaksian ini sebetulnya harus ada orangnya ya. Tapi saya juga sebelum saya kemari, saya telepon, saya komunikasi sama suaminya kalau saya mau bawa dalam kesaksian. Jadi suaminya sangat setuju sekali, dipersilahkan untuk saya menceritakan semuanya ini, kesaksian ini tentang istrinya, tentang mama, agar menjadi berkat bagi ibu itu sendiri untuk kepulihan kesembuhan selalu, dan dia semakin percaya akan pertolongan Tuhan. Amin. Saya kira itu aja kesaksian saya tentang kemurahan Tuhan Yesus yang begitu besar. Ya, sekali lagi, kalau saya tidak ada kekuatan sedikit pun tanpa bantuan kuasa Tuhan. Seperti itu. Terima kasih saudara.
Selamat pagi, Tuhan memberkati semua. Amin.